Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Subkomandan Nilmidin. Di kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian kesehatan. Jadi sebelum saya mulai materinya, mohon untuk teman-teman like, subscribe, dan komen jika teman-teman membutuhkan video pembelajaran tentang kesehatan di lain waktu. Insya Allah nanti akan saya buat berdasarkan request dari teman-teman. Nah, sebelum itu perlu diingat bahwa sumber materi yang saya bawakan hari ini adalah dari buku Dasar Epidemiologi Sinaga 2019. Nah, sebenarnya epidemiologi itu studi kesehatan itu dia terbagi antara pertama deskriptif, analitik, dan eksperimen. Nah, untuk deskriptif itu adalah studi yang merupakan langkah awal suatu penyelidikan epidemiologi. Jadi dia langkah awal suatu penyelidikan epidemiologi memberikan gambaran kejadian. Nah, ini gambaran kejadian penyakit yang terjadi pada suatu populasi. Nah, studi deskriptif adalah itu menurut Erbonita dalam bukunya Sinaga itu. Kemudian kalau studi deskriptif menurut Nugraha Rai 2010 dalam bukunya Pak Sianiga ini itu menjelaskan studi yang bertujuan mendeskripsikan frekuensi dalam kurung jumlah, distribusi atau penyebab. Nah, kalau distribusi ini kan dia bicara waktu, tempat, dan sebagainya. Nah, kalau masalah ini itu masalah distribusi, waktu, tempat, dan orang. Nah, kalau yang berbicara tentang kesehatan atau faktor resiko. Jadi faktor resiko terjadinya penyakit atau masalah kesehatan pada populasi. Jadi dia hanya menggambarkan tentang distribusi orang menurut tempat dan waktu. Tidak secara jelas mendefinisikan atau membandingkan seperti misalnya studi analitik. Nah, studi analitik itu merupakan kelanjutan dari studi deskriptif. Jadi kan kalau studi deskriptif itu biasanya hanya satu variabel. Nah, kalau untuk studi studi analitik, dia itu menganalisis hubungan determinan atau faktor resiko. Dia menganalisis hubungan determinan atau faktor resiko dengan masalah kesehatan atau kejadian sakit. Itu dalam yang dipapar oleh Erbonita dalam bukunya Sianiga. Nah, kemudian kita masuk di eksperimen. Studi eksperimen ini dia bedanya dengan studi kedua ini, dia adalah melakukan percobaan atau manipulasi. Jadi dia melakukan percobaan atau manipulasi pada suatu kelompok populasi dan kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi dia sebenarnya masuk juga di studi analitiknya, tapi dia lebih ke melakukan percobaan atau manipulasi pada subjek penelitiannya, gitu loh. Itu eksperimen. Nah, deskriptif itu dibagi menjadi 3, itu case series, case report, dan cross sectional. Kalau analitik dia dibagi lagi menjadi 3. Jadi nanti kita akan jelaskan satu-satu apa itu case series, kemudian apa itu case series, kemudian apa itu case report, dan apa itu cross sectional. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Nah, kalau studi analitik lagi ini, nah dia ini masuk salah satunya adalah cross sectional. Jadi dia masuk cross sectional ini. Kemudian kalau bicara studi analitik lagi, dia bicara cohort dan juga case control. Nah, yang saya bahas pada materi kali ini hanya pada studi deskriptif dan studi analitik.
Yang lebih jelasnya nanti itu akan saya bahas. Nah, untuk studi eksperimen saya hanya akan memaparkan sedikit. Jadi studi eksperimen itu terbagi menjadi beberapa, cuma yang saya ambil itu cuma 2, randomized control trial. Nah, randomized control trial atau RCT ini dia lebih mengambil sampel atau mengambil subjek itu secara random, tidak berdasarkan pemilihan seperti kuasi eksperimen atau eksperimen semu ini. Jadi kalau ini dia berdasarkan pemilihan sampel atau pemilihan subjek penelitiannya. Nah, kalau ini dia random. Kemudian kita masuk di deskriptif yang pertama, yaitu case series. Nah, case series ini dia adalah serangkaian kasus yang mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, pajanan klinis, dan prognosis kasus. Nah, case series banyak dijumpai dalam literasi kedokteran klinis. Pada case series tidak dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus. Nah, case series ini dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dengan studi lanjutan analitik. Nah, kemudian yang kedua itu case report atau laporan kasus. Case report adalah studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinik, perjalanan klinik, dan prognosis kasus. Case report itu mendeskripsikan cara klinis. Jadi dia mendeskripsikan cara. Nah, kalau ini dia mendeskripsikan pajanan. Jadi kasus pajanan yang terjadi itu yang dideskripsikan. Nah, kalau untuk case report dia mendeskripsikan cara klinis mendiagnosis dan memberikan terapi kepada kasus. Nah, dia juga memberikan terapi pada kasus dan hasil klinis yang diperoleh. Nah, cara klinis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita cara perjalanan penyakit itu dideskripsikan lewat case report. Itu laporan kasus. Jadi dia lebih luas lagi kalau case report. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah cross sectional. Nah, cross sectional ini pasti masuk juga atau studi potong lintang. Nah, nanti juga masuk di ini, tapi kita satukan saja pengertiannya. Jadi cross sectional itu adalah studi tentang masalah kesehatan atau penyakit atau faktor risiko dengan mengumpulkan data, observasi atau pengukuran hanya satu kali. Jadi kata kuncinya itu hanya satu kali. Jadi pengumpulannya itu hanya satu kali atau pada saat itu atau pada waktu tertentu. Nih misalnya waktu tertentu, hari itu atau minggu itu dia mengumpulkan ini. Jadi tanpa melihat pajanan-pajanan seperti cohort maupun studi case control. Nah, untuk kita masuk di case control yang tadi studi analitik. Di case control itu adalah penelitian untuk mengemukakan sebab akibat dengan cara membandingkan kelompok yang tidak terpajan atau kelompok kontrol dengan kelompok yang terpajan atau kelompok kasus. Dia membandingkan kelompok kontrol ini dengan kelompok kasus. Tapi untuk case control dia didahulukan penyakitnya. Dia maksudnya? Dia sudah ada penyakit. Nah, dia ini case control itu dia melihat ke belakang. Jadi ini penyakitnya sudah ada. Nah, kalau dia melihat kasus atau dia melihat pajanan itu atau faktor resikonya itu, dia melihat ke belakang. Jadi dia meneliti kembali, atau ini kan case control ini bisa dikatakan retrospektif. Jadi dia melihat kembali. Jadi dari penyakit atau dari kasus penyakit, dia melihat kembali kejadian-kejadian atau apa yang dia lakukan sebelum dia terpajan penyakit. Itu khususnya case control. Nah, kalau cohort dia lebih ke penelitian untuk mengemukakan sebab akibat. Jadi kan ada dulu
sebab baru melahirkan akibat, dan setiap akibat pasti dari adanya sebab. Betul. Begitupun sebaliknya. Jadi dengan cara mengikuti proses pajanan penyakit, dia ini mengikuti atau dia mengikuti proses pajanan. Jadi misalnya perilaku merokok itu dia lihat dulu perilaku merokoknya, misalnya diteliti dulu atau dikontrol dulu berapa tahun gitu loh. Nah, sampainya tahun, misalnya perilaku merokok, ini merokok misalnya. Nah, nanti dia akan lihat 5 tahun ke depan ini dia akan sakit atau tidak misalnya. Ini sakit atau tidak, dia terpajan atau tidak. Nah, jadi kalau untuk case control, dia dari penyakit dulu baru ke pajanan atau ke faktor risikonya. Nah, kalau untuk cohort, dia lebih ke faktor risiko dulu untuk melihat penyakit yang akan terjadi di masa mendatangnya. Itu kalau untuk cohort. Nah, kalau cohort ini kan dia lebih diyakini prospektif namanya. Kalau tadi case control itu retrospektif, nah kalau cohort prospektif. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Yang jelas teman-teman sekiranya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Di lebih dan kurangnya saya sangat mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian like, dan juga share. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ini buku Pak Sianiga ini yang dasar epidemiologi terbitnya tahun 2019. Nanti bisa teman-teman baca dan beli bukunya atau cari-cari bukunya ini Pak Sianiga untuk lebih menambah wawasan teman-teman tentang penelitian kesehatan maupun dasar-dasar secara umumnya dasar-dasar epidemiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gotong royong.